Namo Buddhaya. Kenalkan, saya Kesit Sartono selaku penyuluh agama Buddha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran. Kali ini saya akan memandu acara podcast di episode 23 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran. Nah, bersama kita sudah ada Ustadz Muhayan. Beliau adalah penyuluh agama Islam di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran, juga selaku pimpinan pondok pesantren di wilayah Pesawaran. Ya, baiklah. Terima kasih. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kesit sebagai moderator untuk acara ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhayan, penyuluh agama yang ada di Kabupaten Pesawaran ini. Juga selaku pimpinan pondok pesantren An-Nihayah yang bertempatnya di Kota Jawa, Kecamatan Waihilau. Dan alhamdulillah bisa bertemu sama Pak Kesit, yang beliau ini adalah senior kami. Iya, Ya, silakan. iya, Pak. Ya. Nah, Pak, kabarnya baik nih, Pak ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Nah, kali ini Pak di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia kan mengadakan Lebaran anak yatim. Ya, benar-benar. Nah, Ya. terus terang saya sebagai non-Muslim baru pertama kali ini mendengar ada Lebaran anak yatim. Kemudian di Kementerian Agama selama saya jadi penyuluh juga baru kali ini nih mau mengadakan apa namanya, kalau di tempat saya namanya beramal atau berdana ya. Ya, Tempat ya, saya itu ya. berdana, kalau di kantor kita bahasanya beramal ke anak yatim. Itu seperti apa Pak bisa menjelaskan tentang Lebaran anak yatim ini? Karena terus terang saya yang non Muslim ini nggak begitu paham begitu. Oh iya. Ya, terima kasih, Pak. Ya, selama ini memang kita kenal apa yang namanya Lebaran anak yatim itu ya. Sebenarnya itu adalah tradisi saja, ya. Tradisi sebagai umat Muslim itu, karena kalau di bulan Muharram ini, namanya disebut bulan Muharram itu bulan yang sangat mulia. Makanya orang-orang Muslim itu, khususnya ya di wilayah kantor kementerian ini memang sangat tepat sekali apabila mereka punya inisiatif untuk memberikan apa sedekahnya gitu kepada anak-anak yatim piatu atau kaum duafa lah sebenarnya ya. Itu semua intinya untuk membahagiakan mereka supaya mereka itu bisa seperti apa yang namanya? Seperti orang-orang yang layaknya mereka yang punya Yang tidak kesenangan. yatim. Iya, gitu. Jadi supaya berbagi. Karena Jadi kalau bulan-bulan Muharram ini memang bulan yang sangat bagus lah untuk iya, kita. sangat dihormati sekali. Karena memang sejarahnya dari awal itu, para nabi kepercayaan kami gitu ya. Di bulan tanggal 10 bulan Muharram itu sangat-sangat luar biasa ininya. Oh, ada sejarahnya Pak. Itu sejarahnya apa itu tentang tanggal Sejarahnya 10 di itu? 10 tanggal-tanggal Muharram. 10 Muharram itu, makanya kalau orang Jawa bilang itu mencuci apa namanya? Mencuci keris Oh, ya, pusaka ya, pusaka pusaka ya. ya. Artinya pusaka itu kan suatu yang sangat Ya, dihormati, betul. ya kan? Dicuci. Artinya lah inilah momen di 10 Muharram ini mereka pada membagikan apa namanya? Sedekahnya kepada anak-anak yatim itu, termasuk kaum duafa juga ya. Jadi mereka itu karena memang dari dulunya ada sejarahnya itu ketika nabi-nabinya seperti Nabi Yunus pada saat itu ya, mereka apa Nabi Yunus ini dilempar di mana dari perahu kapal di tengah laut itu dilemparkan ke laut. Itu kalau ukuran cara nalar manusia itu pastinya sudah meninggal dunia. Tapi karena memang kehendak Allah Subhanahu wa taala, di momen di tanggal 10 Muharram itulah beliau dilemparkan ke tengah laut sehingganya ditolong sama Allah Subhanahu wa taala lewat apa namanya? Ikan hiu kalau zaman sekarang itu kan ikan hiu. Ikan hiu ya. Iya, ikan hiu di apa? Diselamatkan oleh ikan itu. Sehingganya dengan penuh kegelapan
yang sangat gelap di perut ikan bagaimana? Wong kita mati lampu aja Iya, udah luar biasa pasti matilah gelapnya, kalau iya manusia kan? biasa begitu ya. Iya. Tapi nah disitulah keajaibannya di bulan 10 bulan Hmm, Muharram itu. Nah disitulah momen-momen yang seperti itu. Sebenarnya bulan Muharram itu sangat baik untuk ya melakukan kebaikan ya ya, bersedekah kebaikan gitu ya. itu karena bulan ujian sebenarnya Oh itu gitu ya. bulan ujian ya makanya sehingganya dibuatlah momen-momen yang seperti itu maka kata Kanjeng Nabi barang siapa yang mengusap kepala anak yatim ya Hmm. kepala anak yatim itu Allah akan memberikan 10.000 malaikat kebaikan Hmm, kepada orang yang mengusap. Tapi mohon maaf ini ya. bukan hanya sekedar mengusap saja, ya Artinya artinya memberikan ia memberikan apa bantuan ya lah begitu bantuan ya. kepada mereka sehingga mereka itu bisa senang gitu. Tapi seharusnya bukan hanya 10 Muharram saja, Bisa ya bisa dilakukan kapan saja dilakukan kapan sebenarnya. saja karena memang Cuman cuman di bulan ini iya memang khusus momennya lah ya. ini Ada iya apa? hari Ada rayanya sejarah lah. yang Iya iya tadi itu dijelaskan sangat baik untuk melakukan kebaikan begitu iya ya. iya iya. Oh jadi sebenarnya kalau di tempat kami Pak, namanya Mm-mm. bulan katakan ini kan beramal begitu ya, Iya 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 beramal benar kepada benar. anak yatim. Kalau di tempat kami juga sebenarnya ada Pak itu namanya bulan dana. Bulan dana Hmm, itu bulan Katina. mhm. Tempat kami itu di Oktober November, Iya iya iya. namanya bulan Katina. Tapi bukan ke anak yatim memang, ke Mhm. para biku. Iya iya Itu iya. juga sejarahnya juga. Biku itu apa sih biku itu? Oh, biku itu kalau di tempat kami apa ya, orang yang berlatih untuk Mhm. meninggalkan kehidupan duniawi. Nah, para Iya iya biku. iya iya Jadi, iya. jadi kalau orang bilang itu adalah kalau di tempat semen mungkin ustadz atau kiainya lah begitu ya. Kalau tempat saya orang zuhud Iya, namanya. ya, dia Zuhud. orang yang Jadi meninggalkan kehidupan iya iya duniawi, iya iya itu kehidupan orang rumah zuhud. tangga, Iya. begitu katakan begitu. Jadi Mhm. mereka mendapatkan dana dana dari umat itu Iya. di bulan Katina karena sejarahnya beliau setelah menjalankan masa wasa atau masa masa penyucian diri atau puasa lah kata Iya iya gitu ya iya iya selama benar. 3 bulan. Nah, selama 3 bulan itu kan musim penghujan di India Mhm. waktu itu. Mhm. Para biku ini dilarang untuk bukan dilarang, apa? Diminta untuk berdiam, berdiam Mhm. di tempat tinggalnya, tidak kemana-mana karena banyak gangguan binatang buas, Iya iya. contohnya ular, gitu, kalau musim hujan. Jadi bikunya menetap, terus berlatih meditasi. Nah, setelah itu banyak para biku ini yang mencapai tingkatan spiritual yang suci begitu. Iya Nah, iya. setelah mereka selesai menjalankan puasa tadi, banyak yang suci, kemudian umat dianjurkan untuk berdana kepada para biku karena apa? Berdana kepada orang yang suci, Iya iya yang iya iya. akhlaknya mulia begitu Iya ya, iya yang iya iya baik iya. itu ya. Kalau di Lebih kami berkah itu lah. nama baiknya itu Iya. sangat besar Iya iya gitu. iya. Iya. Jadi Mhm. itu di bulan Katina kalau tempat kami. Ya kalau di tempat ini Ya. tradisi orang muslim juga seperti itu karena Mm-mm. selain memberikan apa sedekahnya kepada para yatim itu karena diyakini bahwa anak yatim ini membawa keberuntungan Iya, bagi orang yang bersedekah betul karena betul. doanya salah satu doa yang manjur doa yang diijabah oleh Allah itu adalah para anak-anak Iya, yatim iya. itu Karena memang ya namanya anak anak yang kurang beruntung lah ya, iya tidak karena penuh berkecukupan dengan dengan tanda ujian petik iya gitu. Tanda ujiannya petik luar gitu ya. biasa. Saya tertarik tadi Pak mendengarkan sejarah Mm-mm. Nabi Yunus ya. Iya, Nabi Nabi Yunus Yunus. yang diselamatkan oleh ikan hiu masuk Iya, ke dalam perut. perutnya Iya, ya. Masih bisa hidup itu kan luar biasa menurut saya. iya, Nah itu iya. Iya. berarti kalau di tempat kami itu bahasanya memang orang yang punya perbuatan atau amal yang sangat Sangat banyak luar sekali biasa. Iya. hingga bisa bertahan hidup, bisa Hmm, diselamatkan begitu ya. iya, Artinya memang orang-orang pilihan lah yang iya, memiliki kalau tempat kami memiliki karma baik yang sangat besar sekali, bisa benar. selamat dari maut lah katakan begitu. Iya, iya, iya. Tapi kalau ini bahasanya bukan bukan apa ya, bukan dimangsa tapi Bukan, memang diselamatkan ya. diselamatkan. Tapi masih hidup di Iya, di dalam perut dalam ikan perut. itu kan Iya, luar biasa begitu. iya.
Lah Jadi itu salah satunya, Pak. Itu sebenarnya masih banyak seperti Nabi Allah mm, Ibrahim pada saat itu dibakar sama umatnya mm. di tengah-tengah api yang begitu besar, ya kan? Maaf ini dibakar oleh umatnya maksudnya. Dibakar. Karena Di- pada saat itu Nabi Allah Ibrahim itu dianggap punya kesalahan. mm. Kesalahannya apa memberantas ini, merusak Tuhan-tuhannya. Oh gitu. Iya, patung-patung yang ada Oh di tapi bukan, apa? mungkin bukan umat Ya umatnya, ya umatnya sudah termasuk jadi umatnya ya ya. jadi Oh gitu umatnya. ya. Karena para rasul, para nabi itu kan membawahi apa? Memimpin seluruh umat Mm-mm. gitu. Jadi pada saat itu umatnya nggak terima, mereka sehingganya punya inisiatif membakar Nabi Allah Mm-mm. Ibrahim itu di Iya, iya. tengah-tengah api yang segitu besarnya. Ternyata keajaiban Allah Subhanahu wa taala itu ya, itu ceritanya melemparkan sejarahnya, melemparkan Nabi Allah Ibrahim itu pakai bahasa Pak Kesit itu pakai pelintang. Iya, Tapel iya gitu ke lah ya, tapel ya. ketapel. Tapel di apa namanya? Karena saking gedenya api. Iya, iya. Itu nggak orang nggak berani dekat. Lah segitu gedenya api itu beliau itu Nabi Allah Ibrahim itu duduk sila biasanya aja, Itu nggak terjadi di bulan Muharram juga, di Pak. bulan Muharram tanggal 10. Jadi memang Itu tanggal 10 Muharram ini memang sangat sejarahnya luar luar biasa. biasa Iya, dan sangat baik sekali untuk iya. melakukan kebaikan Iya, ya. Bulan ya 10. intinya orang Muslim itu punya ingat, artinya punya ini, punya inisiatif bahwasanya mereka itu kan punya pedoman. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Artinya mereka itu takut menghardik anak yatim itu karena jangan sampai menghardik anak yatim. Jangan sampai tergolong menjadi umat yang menghardik. Artinya Mm-mm. menghardik itu ya nggak mau ngopenin gitu loh. Dengan hanya sedikit harta bendanya yang diberikan, disedekahkan kepada mereka. Kan hanya secuil sih yang Ya, dibagikan ada itu. ada bahasa orang bijak begini, Pak. Mm-mm. Kalau kita belum bisa membantu orang, minimal Iya. jangan menyakiti Lah, yatimnya iya, itu ya gitu ya. iya, ini. Sebahasa tadi itu udah anak yatim disiksa itu ya, Disiksa, itu kan disakiti. sangat berarti Nyiksa itu kita kan nggak harus dengan cara dia nggak iya ngasih iya makan. betul. Bisa jadi dengan Dibiarkan cara aja itu ya namanya iya juga udah menyiksa ya. menyiksa gitu. Ya kalau kita belum bisa membantu secara apapun itu ya, Iya. jangan disakiti mereka Jangan lah gitu disakiti. intinya. Karena kita tahu bahwa sebagai keyakinan kami ya sebagai umat muslim itu Ya, doa anak yatim itu sangat-sangat luar ya. biasa, sangat didengarkan oleh Allah. Maka ada bahasa bahwasanya kalau seandainya di dunia ini tidak ada anak yatim, maka dikiamatkanlah dunia ini. Hmm, Itu. iya. Maka itulah mereka itu punya inisiatif seperti itu, dibuatlah adat istiadat seperti kebiasaan budaya apa bagi-bagi rizki kepada Hmm, anak-anak yatim, kepada kaum duafa dan lain sebagainya. Terus dibuat momen apa namanya hari raya Lebaran anak yatim mereka pada ngusap apa kepalanya. Itu pun juga memang ada iya. perintahnya. Tapi dalam bahasa usap kepala itu bukan hanya mengusap Iya, saja, Pak. itu tanda kasih sayang. Itu tanda kasih sayangnya kepada mereka. Karena yang anak yatim ini memang yang minimal yang mereka yang belum balik, Iya. Pak. Artinya yang belum nyampe umur dewasa, umur Tapi kalau udah remaja. dewasa seperti Itu kita ini iya, bukan ngaku-ngaku masih yatim, yatim juga itu bukan. udah gitu ya. Berarti Bukan. udah Iya, tua masih masih ngaku-ngaku yatim. yatim. Lah yang yatim itu masih anak-anak kecil yang Masih mereka ya belum ditinggal, iya. belum balik itu artinya belum Belum nyampe saatnya mereka itu untuk punya kewajiban melaksanakan kewajiban seperti umurnya ada ini Pak. umurnya itu batasan kalau untuk di dalam fikih ya. Hmm. Dalam fikih itu kalau untuk anak laki-laki itu kan 7 tahun. Oh 7 tahun. Untuk anak perempuan, wanita itu 9 tahun. Kalau saya dengar gini Pak, dulu waktu saya kecil sih ya, Iya. kalau belum disunat katanya belum belum Oh. adil gitu ya, dengarnya Iya, begitu Pak. Karena saya itu bahasa oh, orang saja, oh bahasa orang aja bahasa ya. orang Oh aja. gitu. Karena hanya sunat itu kadang-kadang kan nunggu orang tuanya punya uang dulu buat biaya sunatnya, buat biaya hajatannya kan gitu. Kalau namanya balik itu
Ya itu tadi, walaupun dia belum sunat, ya kalau memang umurnya sudah sesuai, batasannya umur, bukan masalah Oh sunatnya. gitu. Iya, Bukan sih, udah umur 3 tahun udah disunat. Iya, gitu. iya. Karena iya anak orang teman saya itu baru lahir udah disunat juga ada itu ya. Iya, itu lebih bagus itu. Saya disunat. Untuk mensucikan dirinya dari kotoran Mm-mm. itu. Oke. Itu. Jadi demikian sahabat religi, mudah-mudahan bincang-bincang kami dengan Pak Muhayan bermanfaat dan terus terang ini apa ya yang saya tanyakan itu hal-hal yang memang saya tidak tahu, jadi kesempatan ini saya manfaatkan untuk bertanya kepada beliau. Terima kasih sahabat religi, Namo Buddhaya. Ya, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kesit. Ya, sama-sama.